Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh asir dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam ibadah raya. Bagi Anda yang ada di rumah, yang mengikuti streaming online, turun kiranya damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat mengikuti ibadah raya. Bersama-sama juga dengan saudara-saudari kita yang ada di gedung gereja. Saudaraku, satu ayat firman Tuhan saya ingat mengawali akan ibadah raya kita. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini ekstrim sekali saudaraku, akan penulis Mazmur ini katakan, meskipun usaha sehebat apapun juga, sebaik apapun juga, kalau bukan Tuhan yang memberkati. Di situ dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, orang mau berjaga-jaga seperti apa juga sia-sia. Saudaraku, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berjaga-jaga. Kita harus berwaspada, berjaga-jaga. Kita harus melindungi diri di masa pandemi ini, tetapi kita tahu bahwa perlindungan kita ada di dalam Dia. Kita awali ibadah raya dengan mengingat akan hal itu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu beribadah. Biar kiranya turun akan sukacita dan damai sejahtera di tempat maha tinggi atas kami semua yang mengikuti ibadah raya. Tuhan, doa kami tidak sia-sia waktu yang kami pakai untuk kami mengikuti ibadah ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menunggu
Engkau menanti-nantikan umat-Mu berhimpun untuk beribadah. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau rindu bersekutu dengan kami. Dan biar kerinduan yang sama oleh kuasa Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Ketika kami memuji, menyanyi, menyembah, biar kami juga lakukan Tuhan dengan segenap hati. Karena kami tahu tujuan hidup kami adalah memuliakan Engkau dan menikmati Engkau selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa pengurapan-Mu ada atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik puji-pujian, penyembahan maupun musik, juga semua pelayanan yang ada di belakang layar, perekaman dan sebagainya. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati. Dan kalau nanti firman Tuhan akan diberitakan, biar hati kami terbuka, hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih firman itu tertabur. Akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami mulai ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Doa kami pagi hari ini Tuhan, buka mata kami, buka mata hati kami, supaya kami boleh melihat Engkau Yesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Ini doa kami Tuhan. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. And we sing, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy,
Tuhan. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We want to see you, Jesus. We want to see you. Ini doa kami, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy God. Holy God, Jesus. Holy, 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 holy. Holy God. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Oh yes, Lord, you are holy. You are holy, God. You are holy. We want to see you. We want to see you, Jesus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. We want to see you, Jesus. We want to see you, Jesus. We want to see you. We want to see you, Jesus. We want to see you. Oh, ini doa kami, Tuhan. Pagi hari ini kami ingin melihat-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memandang-Mu, berhadapan muka dengan Engkau, mencari wajah-Mu. Holy, 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 holy. Holy God. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus,
kekudusan-Mu Tuhan. Oh, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan. Tampak kekudusan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus, Raja kami yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Amin. Amin. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sehatikan kami ingin berdoa untuk beberapa topik doa Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan, mari Tuhan, kiranya tangan-Mu turun menguasai setiap kami. Mari Tuhan, kalau kami ingin naikkan untuk misi dari gereja-Mu Tuhan, yang ada di beberapa bagian dari negara ini, untuk misi di Payo, untuk misi di Nepal, dan juga untuk diadopsi satu. Tuhan, meskipun banyak hambatan belakangan ini, tapi satu hal, kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang menolong, sehingga memberi terus semangat dan gairah atas setiap hamba-hamba-Mu yang Kau letakkan, baik di Payo, Kohani Bututi, di Nepal, untuk saudari Kemi Michelle, untuk diadopsi satu, untuk Dana dan Avi. Kami terus berdoa buat mereka Tuhan. Kiranya tangan-Mu sendiri yang meneguhkan hidup mereka. Kiranya tangan-Mu sendiri yang menuntun hidup mereka. Dan senantiasa Kau berhati setiap mereka melekat erat kepadamu hari-hari ini. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas setiap hidup mereka.
Dan kiranya berkat-Mu turun, berkat kehidupan itu mengalir lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka. Baik di Adopsi 1, di Nepal, di Payau Tuhan. Kehidupan makan nyata mengalir di sana. Sehingga mengaliri tempat-tempat yang mati. Kami percaya kepadamu Tuhan, akan terjadi ledakan-ledakan rohani, kehidupan-kehidupan rohani yang bertumbuh baik di Payau, di Nepal maupun di Adopsi 1. Kami percaya tidak ada kuasa apapun yang sanggup menahannya, karena kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami doakan untuk Pak Hani Bututi, untuk Michelle, untuk Dana Afi. Kami serahkan setiap mereka dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pagi ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, mari sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau berdoa minta Tuhan menolong kita di dalam kita mendengarkan firman-Nya. Ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, sekali lagi kami minta Tuhan anugerah-Mu, kami minta Tuhan anugerah-Mu, kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, bukan suara manusia, bukan khotbah, tapi Engkau sendiri berkenan Tuhan untuk berbicara secara pribadi kepada setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, ambil alih semuanya pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan belajar satu cuplikan saudaraku ya, cuplikan kisah dari Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian Fatsal yang ke-45. Kejadian Fatsal yang ke-45. Ini satu kisah di mana bangsa Israel di dalam kesempurnaan Tuhan mengatur segala sesuatunya saudaraku, dan di dalam Kejadian 45 ini kita akan belajar bagaimana salah satu peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Firaun yang pertama dicatat oleh Alkitab saudaraku ya. Firaun yang tanda petik baik hati, Firaun yang menolong akan bangsa Israel, Firaun yang pernah ditolong oleh Yusuf dalam mengartikan mimpinya. Yaitu Kejadian pasal 45 mulai ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Kejadian pasal 45 mulai ayat yang ke-16. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga engkau mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah engkau merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Benyamin ini khusus saudaraku ya. Di samping itu
kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Saya ulangi saudaraku. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka yaitu saudara-saudaranya Yusuf menceritakan kepada ayahnya, menceritakan kepadanya dengan berkata, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan, sekali lagi saudara-saudara Yusuf menyampaikan kepada ayahnya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kemudian Yakub berkata, cukuplah ini, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Haleluya, saudaraku, kalau kita mestinya baca akan kisah, terutama kisah-kisah di Kejadian, itu sangat menarik saudaraku, jauh lebih menarik daripada novel-novel gitu ya, atau cersil-cersil saudaraku. Nah saudaraku, kita baca ulang ayat 16, kita lihat ini kisahnya ketika akhirnya Yusuf membuka identitas dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya terkejut karena mereka memang pernah bersalah kepada Yusuf, saudaraku. Nah ketika kisahnya saya persingkat, saudara nanti baca sendiri dalam Kejadian pasal-pasal sebelumnya. Ketika Yusuf berkata enggak apa-apa, aku enggak benci sama kamu, enggak pengen balas dendam, pokoknya udah tenang aja, ini aku Yusuf saudaramu. Nah saudaraku, karena sudah enggak bisa ditutupi lagi, maka dikatakan seluruh Mesir tahu bahwa ternyata dari salah satu orang yang datang minta makan di Mesir ini karena kelaparan yang luar biasa pada waktu itu. Segala bangsa datang ke Mesir untuk minta makanan karena hanya di Mesir ada makanan yang dikomandoni oleh Yusuf. Ketika seluruh Mesir tahu bahwa ternyata dari yang datang itu ada saudara-saudara kandungnya Yusuf. Yusuf pada waktu itu menjadi orang kedua di Mesir. Orang pertama tentunya Firaun sendiri, orang kedua adalah Yusuf. Yusuf punya kuasa yang luar biasa besarnya karena Firaun mendelegasikannya kepada dia. Sehingga dia sangat ditakuti oleh seluruh prajurit, seluruh rakyat di Mesir. Jadi sangat ditakuti dan dihormati. Nah ketika mereka tahu bahwa ternyata saudara daripada Yusuf, orang yang sangat ditakuti dan dihormati oleh mereka itu datang, disampaikanlah ini kepada Firaun. Rupanya puji Tuhan, Firaun dan seluruh pegawai-pegawainya menyambut berita ini dengan sukacita, dengan senang, dengan baik. Kemudian Firaun manggil Yusuf dan bilang, katakan kepada saudara-saudaramu, suruh mereka datang ke Mesir. Jangan takut, tinggal seluruh barang-barang mereka yang ada di tempat mereka sekarang ada, mari datang ke Mesir. Karena yang luar biasa, Firaun berkata, jemput ayahmu seisi rumahmu datang mendapatkan aku, maka aku, ayat 18, aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir.
Ini luar biasa saudaraku, kalau Alkitab menulis ini artinya Alkitab tidak melebih-lebihkan. Jadi Firaun berkata Yusuf, bawa ayahmu, bawa saudara-saudaramu, seluruh istri anak-anaknya, bawa seluruh sanak keluargamu datang ke Mesir. Udah gak usah sayang dengan harta benda yang ada di tempat asal. Mari datang ke Mesir, aku akan berikan yang paling baik di tanah Mesir. Haleluya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Saudaraku, kalau Firaun saja bisa mengambil satu keputusan seperti ini saudaraku. Aku akan berikan kepadamu Yusuf yang paling baik yang ada di negeriku. Saudaraku, bukankah sebetulnya kita punya firman Tuhan yang juga mengajarkan kepada saudara dan kepada saya bahwa Tuhan hanya akan memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau kata-kata Firaun bisa dipegang oleh Yusuf, bukankah seharusnya kita anak-anak Tuhan juga berani memegang firman Tuhan. Kalau Firaun betul mereka datang, saudara-saudaranya Yusuf, Yakub datang semua saudaraku, diberikan tanah Goshen, tanah yang tersubur di daerah Mesir, di negara Mesir. Kalau Firaun saja bisa memberi yang terbaik, sekali lagi saudaraku, bisakah saudara dan saya percaya bahwa Bapak kita pasti memberi yang terbaik buat saudara dan buat saya. Dia pasti hanya itu cuma satu saudaraku, memberi yang terbaik buat saudara dan buat saya. Firaun mungkin bisa, karena manusia bisa saja berubah. Rakyat negara Mesir bisa saja berubah. Tapi Allah kita tidak pernah berubah. Dia berjanji memberi yang terbaik. Dan dia sudah buktikan saudaraku, bukankah Tuhan Yesus adalah yang terbaik yang Bapak punya. Dan dia berikan buat saudara dan buat saya. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di saat-saat yang mungkin tidak mudah, di saat-saat dimana kita harus melakukan penyesuaian hari-hari ini karena keadaan dunia ini saudaraku. Karena tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi tahun 2020 ini atas seluruh muka bumi ini. Mari sekalipun kita ada di situasi itu kita tetap pegang firman Tuhan. Bahwa hanya yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Jangan bandingkan saudaraku, please jangan bandingkan apa yang kita peroleh di saat seperti ini dengan teman kita, dengan orang lain yang peroleh itu kok masa-masa COVID kok dia lebih baik daripada aku. Jangan membandingkan, cukup tengadah memandang kepada dia. Tuhan terima kasih, Engkau memberi yang terbaik bagi aku. Engkau sudah buktikan dengan memberikan Yesus, apalagi dengan perkara-perkara yang lain. Amin saudaraku, mari berdoa sejenak, mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih apapun yang ada padaku saat ini. Inilah yang terbaik untuk aku. Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu menepati perkataanmu dan yang terbaik engkau berikan bagiku. Bukankah penyertaan Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita, saudaraku? Apa gunanya kita memiliki seisi dunia tapi kita tidak memiliki Tuhan? Dan Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Saudaraku sidang jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada bahkan di dalam engkau, dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Mari saudaraku, tengadah mengucap syukur, percaya bahwa ini baik bagi aku. Apapun yang terjadi, ini baik bagi aku. Beberapa hari yang lalu saya main catur, saudaraku. Saya berolahraga, olahraga catur. Catur itu termasuk olahraga, saudaraku ya. Jadi saya berolahraga dengan ini ya, saudara jemaat Kahal tahu Jose, anaknya Bapak Yosua itu, saya main catur dengan dia. Lagi olahraga gitu. Kebetulan posisi saya agak baik dalam permainan catur itu. Jadi saya agak menekan dia begitu ya. Menekan posisinya dia untuk dia bertahan dan berpikir supaya lolos dari posisi-posisi catur itu. Lah saudaraku, sementara saya lagi gitu mendadak keluar dari mulut saya, tapi mendadak saya juga seperti ngerema gitu. Saya bilang sama Jos nggak apa-apa. Bahwa tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sebetulnya saya asal nyitir ya saudaraku ya. Asal nyitir firman Tuhan dari Mazmur. Tapi ketika saya sampaikan itu saya bisa sepertinya ini firman ini akan berbicara gitu saudaraku. Nah saudaraku, kalaupun saat ini kau mungkin merasa bahwa tidak gampang banget situasiku. Enggak apa-apa saudaraku, tenanglah, teduhlah, yang terbaik yang bakal pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Firaun aja memberikan yang terbaik buat Yusuf dan keluarganya. Yang notabene bukan warga negara Mesir. Walaupun dia orang yang menolong orang Mesir keluar dari bala kelaparan yang luar biasa. Firaun bisa memberi yang terbaik buat orang-orang Mesir. Apalagi saudara dan saya. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Posisi pemazmur sedang dalam keadaan yang terjepit karena dia sedang dikejar untuk dibunuh, saudaraku, untuk dibunuh. Dan yang mengejar dia itu raja dengan pasukannya yang besar, saudaraku. Ketika dia ada dalam satu situasi atau di tempat di mana di lembah semuanya sekeliling dia gunung. Mau lari depan gunung, kanan kiri gunung semuanya. Mau mendaki turun lagi tentunya bukan medan yang mudah. Situasinya terjepit sekali. Dan pemazmur sangat bagus saudaraku. Dia menulis di tengah-tengah situasi seperti itu. Di tengah-tengah situasi rasanya waduh gak ada way out deh ini. Depan kanan kiri semuanya gunung. Gak ada way out ini, gak ada way out. Aku gak tahu deh gimana lagi. Dia berkata, dia menulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Satu benda yang tinggi menjulang yang mungkin menghalangi aku untuk lari dengan cepat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dari siapa nih gunung gini gede aku bawa orang-orang dengan anak istri mereka, gimana aku meloloskan diri dari kejaran Saul di belakang dengan tentara-tentaranya. Kemudian dia lanjutkan saudaraku. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dia jawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gunung cuman sebagian. Tapi yang akan menolong aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jauh lebih gede daripada gunung. Gak bisa di-compare dengan beberapa gunung yang ada di sekelilingku. Gak bisa di-compare dengan penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada sekedar gunung-gunung yang ada di sekelilingku. Pemazmur bagus saudaraku. Dia balik sama Tuhan.
Dia kembali kepada Tuhan. Minggu lalu Pak Gembala berkhotbah, kalau sampai dimarah, itu jangan bersungut-sungut, tapi berseru-serulah, berdoalah kepada Tuhan. Minggu ini kita belajar, ayo kembali kepada Tuhan, percaya sama Dia. Hanya yang terbaik yang Dia akan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Kalau kita percaya ini, saya yakin saudaraku, justru ini kesempatan di mana semuanya lagi bingung. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa aku juga enggak mudah melalui masa-masa ini. Semua pekerjaan punya masalah, mungkin beberapa dari saudara dipotong gajinya dan sebagainya. Kehilangan penghasilan yang cukup besar, bahkan beberapa teman mungkin 90% hilang penghasilannya. Percayalah, percayalah, aku tetap percaya. Engkau lihat aku tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang terbaik masih aku nikmati daripada Dia. Haleluya saudaraku. Kemudian saudaraku, kita lanjut. Yang luar biasa adalah saudaraku, ayat yang kita lompat ke ayat 23. Setelah Yusuf dipanggil, disuruh sama Firaun kasih tahu bapak ibu saudaranya untuk datang ke Mesir, mau dikasih yang terbaik. Kemudian Yusuf melakukan, ayat 23, di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Ini bagus saudaraku. Ini salah satu sebab, nanti kita akan lihat di ayat terakhir. Ini salah satu sebab hatinya Yakub yang awalnya dingin mendadak semangat kembali. Salah satu sebabnya ini. Yusuf memberi yang terbaik. Yusuf memberi yang terbaik. Coba kita lihat. Kemudian ayat 25 ya, setelah itu saudara-saudaranya pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka yaitu saudara-saudaranya Yusuf menceritakan kepada Yakub bapaknya, Yusuf masih hidup. Yusuf ini orang yang ada di hatinya Yakub, walaupun sudah 13 tahun hilang, ada di hatinya Yakub. Tidak pernah lupa Yakub akan anak kesayangannya yaitu Yusuf. Ketika saudara-saudaranya menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atau tuan atas seluruh tanah Mesir. Dikasih keterangan, tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudara-saudara datang bilang, Bapak Yusuf anak kesayanganmu masih hidup. Bahkan dialah tuan yang ada di Mesir. Tapi Yakub hatinya tetap dingin. Diomongin gini tetap enggak berubah, enggak bergeming. Dia tetap enggak percaya, dingin hatinya. Itu ayat 26. Tapi perhatikan ayat 27, ini penting saudaraku, ini penting. Tetapi ketika mereka, yaitu sekali lagi di ayat 26 mereka sudah ngomong Yusuf masih hidup, Yakub enggak percaya. Ayat 27 mereka sekali lagi menyampaikan kepada Yakub segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Menyampaikan segala perkataan yang diucapkan Yusuf, itu ayat 27. Ayat 26 cuman mereka menceritakan kepada Yusuf versi mereka sendiri begitu. Yakub tidak percaya, saudaraku, hatinya tetap dingin. Tapi ayat yang ke-27 dikatakan saudara-saudaranya menyampaikan bukan versi perkataan mereka sendiri, tapi mereka menyampaikan perkataan yang diucapkan Yusuf. Garis bawah ini, perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan
ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Dari hati dingin ayat 26, cuman beda satu ayat 26 itu saudara-saudaranya menyampaikan aja. Jadi versinya saudara-saudaranya, perkataan saudara-saudaranya kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, Yusuf masih hidup. Yakub enggak percaya. Tapi ayat 27, ketika saudara-saudaranya bukan menyampaikan perkataan mereka sendiri, tetapi perkataannya Yusuf, Yakub berubah. Dengar, saudara, mungkin saya kasih contoh begini. Saudara tahu kan ya Pak Lukas Mulyanto itu ya, yang agak kurus begitu saudara. Ya, jadi Pak Lukas ini kan ada trademarknya dia. Pokoknya kalau ada yowes, kata-kata yowes itu mesti punyanya Pak Lukas Mul begitu ya. Karena dia pernah khotbah dan terus diulang-ulang dengan ya udah yowes begitu saudara ya. Kata-kata yowes itu jadi seperti identitasnya Pak Mul begitu ya. Jadi kalau kita dengar kata yowes gitu kita langsung ingat akan Pak Mul karena dia yang mempopulerkan dan dia yang sering kali berulang kali dalam khotbah-khotbahnya Pak Mul, dia selalu ngomong yowes gitu, ngalah gitu ya. Diselip mobil ya sudah ngalah gitu ya. Diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, yowes begitu ya saudaraku ya. Jadi yowes itu seperti jadi identitas buat Pak Mul. Jadi Pak Mul ini orang yang yowes, yang ngalahan begitu. Nah saudaraku sama dengan halnya itu. Perkataannya Yusuf itu seperti jadi identitasnya buat dia. Nah Yusuf itu bicara sebetulnya tidak lain tidak bukan. Yusuf itu adalah gambaran daripada Yesus. Adiknya Yusuf Benyamin, Benoni itu gambaran dari saudara dan saya jemaat Tuhan. Nah saudaraku perkataan Yusuf inilah yang membangkitkan, melumerkan hati yang dingin. Nah saudaraku di saat-saat seperti ini mari saudara dan saya menjadi penyampai-penyampai perkataan Yusuf. Perkataan Yesus, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Supaya orang-orang yang mungkin sedang dingin, orang-orang yang mungkin sedang kalut, orang-orang yang sedang galau, mereka boleh dibangun dan dipulihkan. Saudaraku dalam pengalaman, dalam perjalanan mengkounsel orang saudaraku, saya belajar saudaraku dan terus belajar sampai saat ini bahwa kalau sedang mengkounsel orang datang sama Tuhan. Sementara orang yang menceritakan sesuatu, saya wajib datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan aku perkataan-perkataan Yusuf, berikan aku firman-Mu. Supaya ketika saya memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan input kepada orang yang membutuhkan, itu benar-benar bukan dari perkataan saya sendiri, bukan dari logika saya sendiri, tapi berasal dari perkataan Tuhan, firman Tuhan sendiri. Sehingga itulah yang akan memulihkan, melumerkan hati yang dingin, memberikan pengharapan kepada yang putus asa. Saudaraku, saya berdoa, meskipun kita ada di situasi yang mungkin secara perhitungan atau standar dunia enggak baik, saudara dan saya tetap menjadi agen-agen pembangun, agen-agen pemberi semangat buat orang-orang yang sedang galau. Hal yang kedua, yang terakhir saudaraku, apa yang menyebabkan Yakub bangkit semangatnya? Yaitu yang pertama, ketika dia dengar saudara-saudaranya, anak-anaknya menyampaikan perkataan Yusuf,
Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, bangkit semangatnya Yakub. Dan dia berkata, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Saudaraku, ketika Yakub lihat keretanya yang dikirim oleh Yusuf, ketika dia lihat apa yang ada di kereta itu, mungkin dia lihat kudanya yang menarik kereta itu, langsung dia ngerti ini Yusuf. Kenapa saudaraku? Karena itu mungkin yang menurut pendapat saya, kudanya kuda yang terbaik, yang bagus, keretanya juga bukan kereta yang asal-asalan, dan isi di dalamnya juga kita sudah baca yang terbaik yang Yusuf kirimkan untuk ayahnya. Ketika Yakub lihat itu semua, dia tahu ini ciri-cirinya anakku Yusuf. Ini ciri-cirinya, dia kalau memberi selalu memberi yang terbaik. Lah saudaraku, pelajaran yang ketiga, pelajaran ketiga pada hari ini saudaraku. Apa identitas saudara dan identitas saya? Orang kalau ketemu sama saudara dan ketemu sama saya, apa yang langsung muncul di benak pikirannya dia? Ini orang yang baik, ini orang yang selalu memberi semangat, ini orang yang selalu membangun, ini orang yang ceria yang bisa mendatangkan sukacita, atau ketemu sama dia ini mesti aku dibully deh, mesti aku dinyek-nyek wes gitu saudaraku ya. Apa trademark saudara dan trademark saya? Saya berdoa, identitas kita adalah identitasnya Kristus. Semakin hari semakin orang ketemu sama kita, dia tahu bahwa ini orang yang baik, ini orang yang jujur, ini orang yang akan membangun, ini orang yang akan kalau kumpul sama dia senang, sukacita terus saudaraku. Saya berdoa sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, identitas Kristus semakin nyata dalam hidup saudara dan dalam hidup saya hari-hari ini. Haleluya. 3 perkara, percaya sama Tuhan bahwa dia memberi selalu yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya, itu yang terbaik. Pastikan saudara dan saya yakin itu yang terbaik. Tidak ada lain. Yang kedua, mari kita menjadi penyambung-penyambung firman Tuhan. Perkataan Yusuf di hari-hari yang penuh tekanan ini bagi dunia. Dan yang terakhir, kiranya identitas Kristus semakin nyata dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan, tiba waktunya bagi kita akan mempersembahkan akan apa yang menjadi berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita. Sekali lagi saudaraku, saya ingatkan bahwa bukan jumlah nominal, tetapi apa yang ada di hati kita. Kalau kita mempersembahkan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, maka itu berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, tiba waktunya bagi umat-Mu untuk memberikan persembahan. Dan persembahan syukur kami ini kiranya boleh dipersembahkan dengan hati tulus yang mengasihi-Mu, penuh dengan sukacita karena Engkau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kami berdoa Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan, bahwa orang yang menabur, dia berhak untuk menuai. Kami percaya bahwa yang ditabur adalah hal-hal yang jasmani, mereka pun akan menuai hal-hal yang sifatnya jasmani. Menabur uang akan menuai uang, kami percaya itu. Tapi motivasi ini kiranya Tuhan bersihkan, Tuhan kuduskan. Motivasi kami hanya satu, yaitu kami rindu jadi berkat melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau beri pada para pengelola, penanggung jawab, pengambil keputusan, yang akan menggunakan akan keuangan gereja ini dengan hikmat yang dari sorga. Kami bersyukur untuk kesempatan indah di mana kami boleh partisipasi, memberikan persembahan
melalui transfer maupun melalui persembahan yang dilaksanakan di gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang berbahagia, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau memuji, menyembah masuk dalam hadirat-Nya, dan setelah engkau mendengarkan akan isi hati Tuhan disampaikan melalui firman yang diberitakan oleh hamba-Mu, oleh hamba Tuhan, sekarang turun kiranya segala berkat yang terbaik ada atas anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Turun atas saudara-saudari sekalian, berkat-berkat rohani, jiwani, bahkan berkat materi, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kami percaya bahwa kasih karunia dari Bapa Sorgawi, kasih Yesus Kristus yang tiada dua, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian hari ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh asir dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati.